Bab 56. Hasrat sang mertua. Bu Sumi, kemana Ayunda? Teriak Henry. Pagi-pagi sudah teriak-teriak di depan rumah tetangganya Ayunda. Sepulang dari rumah sakit alias baru dikeluarkan oleh anak buah Zensei, ia disekap selama 2 hari. Ayunda, sedang berbulan madu, jawab ketus Bu Sumi. Lagian kamu ngapain keluyuran ha? Mana punya penyakit menjijikkan, kami takut ketularan penyakit kamu itu. Sengit Bu Sumi. Kenapa jadi membahas tentang penyakitku Bu? Aku hanya menanyakan Ayunda saja. Aku juga sangat marah kepada suaminya itu, dia itu jahat gak sebaik kalian lihat. Ujar Henry. Lalu kamu lebih baik daripada suaminya, emangnya kamu ada bukti kalau suaminya Ayunda jahat, timpal tetangga yang lainnya. Saat akad nikah aku tidak ada Bu, aku disekap di rumah entah itu di mana, dia benar-benar jahat. Menyuruh orang menangkap aku, jelas Henry. Hahaha. Hahaha. Gelak tawa ibu-ibu yang lainnya termasuk Ibu Sumi. Baguslah kalau suaminya Ayunda menyekap dirimu. Paling kamu juga yang salah, atau jangan-jangan kamu lagi yang meneror Ayunda. Mata Bu Sumi memancing ke arah Henry. Apa? Teror? Aku tidak tahu soal itu Bu, aku hanya ingin menemui Ayunda saja. Dengan baik-baik tapi saat aku jalan pulang malah ditangkap anak buah suaminya Ayunda. Ucap Henry. Makanya jadi orang jangan macam-macam Hen, lebih baik fokus saja obati penyakitmu itu. Timpal lainnya. Aku malah bersyukur kamu gak dibebaskan lagi, agar kami gak was-was sama penyakit kamu itu. Decak ibu yang lainnya. Dengan hati kesal Henry melangkah pergi. Tak ada gunanya melawan para ibu-ibu rempong, bisa-bisa diri Henry bakalan abis dicincang. Dari mana saja kau pergi Hen, jangan bikin malu. Jangan kelayapanlah, decak Bu Sari. Bikin malu aja kamu Hen. Gerutu Nelly. Bisa tidak jangan garuk-garuk di kemal kamu Hen, ibu kayak gimana liatnya, jijik. Apaan sih Bu, gimana lagi gatal ini, jawabnya. Jangan digaruk Hen, nanti malah infeksi loh. Ujar Nelly, dia bergidik ngeri melihat adiknya menggaruk dekat daerah sensitif. Aku harus cari di mana Bunga, aku harus balas denda. Awas kamu Bunga. Enak banget asal kabur saja saat sudah menularkan penyakit ini, batin Henry. Dari mana kamu tadi? Baru pulang langsung keluyuran. Bikin malu aja kamu pasti ibu-ibu di sini sudah nyinyiran ibu juga, ibu aja takut kalau tertular, gerutu Bu Sari. Ke rumah Ayunda, aku ingin menceritakan semuanya kalau suami dia jahat. Masa aku mau datang di akad nikahnya malah disekap. Tapi Bu Sumi bilang kalau Ayunda sedang diteror Bu. Bu Sari dan Nelly, mereka saling pandang dan mengangkat bahu seakan-akan bodoh amat. Emangnya diteror gimana Hen? Tanya Bu Sari, ia sedikit penasaran juga. Gak tahu Bu. Bu Sumi, cuman bilang gitu aja. Jawabnya. Cek, emang ya. Bu Sumi, ngasih informasi gak lengkap jadi penasaran. Gumam Bu Sari. Nelly, hanya manggut-manggut mendengar perkataan Henry. Matahari sudah tinggi, namun dua insan yang baru saja dimabuk cinta belum bangun juga. Ayunda, mengeliat. Tolong. Badanku remuk, mana sakit, perih, batin Ayunda. Kau sudah bangun sayang, apa mau nambah lagi? Senyum semirik licik. Apa kamu tidak lelah Zen? Aku juga lupa berapa kali kamu melakukannya, sampai perih, kesal Ayunda. Gila, sekuat itukah dia? Tidak akan lelah, sayang. Kita mandi bareng yuk, saat Zensei ingin mengangkat tubuh Ayunda. Ayunda langsung bergegas pergi ingin beranjak dari ranjang. Bruk, astaga, kakiku lemas, batin Ayunda. Lah jatuh tak bisa melangkah pergi karena kakinya sangat lemah, efek olahraga malam sampai jam 4 pagi. Ayunda,
Hanya diberikan waktu beberapa menit untuk istirahat. Sayang, kamu tidak apa-apa, Zensei, langsung menghampiri istrinya jatuh di tepi air 4 jang. Kaki, lemes. Lirihnya. Sumpah, ini pertama kalinya aku begini. Sini, aku angkat kalau mau mandi. Dengan hati pasrah Ayunda, diangkat suaminya apa. Zensei, meminta lagi. Tenang saja, aku tidak melakukannya lagi. Setelah mandi kita makan, sambil menunggu yang lain. Baru kita berangkat ke tempat tujuan, ucap Zensei. Mengangkat istrinya masuk ke dalam kamar mandi. Tempat tujuan? Emang mau kemana lagi? Kenapa main rahasiaan sih, batin Ayunda. 10 menit kemudian Ayunda, sudah selesai mandi. Zensei. Aku sudah selesai mandi, teriak Ayunda, dari dalam. Biarkanlah bermanja dulu. Gumam pelannya. Sahut Zensei. Ia langsung masuk ke dalam dan mengambil handuk untuk menutupi istrinya yang polos. Gara-gara kamu aku gak bisa jalan. Gerutu Ayunda. Emang enak aku salahkan terus. Salahkan saja aku, padahal kamu juga menikmatinya. Kekeh Zensei, ia mencium bibir istrinya sekilas. Lah mengangkat bu istrinya ke atas air 4 jang. Apa perlu aku ambilkan semua pakaianmu, goda Zensei. Ambilkan kopernya saja, bukankah kemarin belum dibongkar, jawab Ayunda. Liis. Jangan macam-macam aku baru selesai mandi, Ayunda, menepis tangan Zensei, karena sudah mulai menyusup ke selangkangannya. Bisa-bisanya tangan masih nyusup kemana-mana, batin Ayunda. Sekali lagi sayang. Bisik Zensei. Gak ada satu kali. Aku capek Zen, badanku berasa remuk, tolak Ayunda. Bisa-bisa aku pingsan kalau lagi, gerutu Ayunda. Dengan wajah memelas Zensei, masuk dalam kamar mandi. Jadi malas mandi. Decaknya. Oke, sabar Zen. Istrimu masih kelelahan. Gak mandi juga, gak apa-apa. Yang bau kamu bukan aku. Sahut Ayunda. Dari luar saat Zensei masuk dalam kamar mandi. Yakin kamu makan sebanyak ini, ucap Zensei. Kini mereka sedang makan siang bersama. Cekak, tenaga aku abis kamu kuras. Emang ya, kayak gak bersalah banget. Aku lagi yang salah, kata Zensei, sambil menikmati hidangan di meja. Perempuan, selalu benar bos. Kekeh Hans. Mampus, ada pawangnya bakalan kalah nih Zensei. Jangan panggil bos, bukankah ini di luar dari pekerjaan, ujar Zensei. Aku sudah menghubungi mereka, aku suruh saja ke pelabuhan langsung. Selesai makan, kita ke sana langsung, ucap Hans. Astagfirullah, aku lupa menanyakan Melissa. Bukankah dia hari menikah langsung acaranya? Ayunda langsung mengambil ponsel di tas mininya. Sial, bateraiku habis. Pinjam ponselmu sayang, dengan cepat Zensei memberikan ponselnya. Gara-gara kamu Zen, aku sampai lupa dengan teman. Mata Ayunda mendelik ke arah suaminya. Iya, aku lagi yang salah, jawab Zensei. Sambil menyuapkan makanan ke mulutnya. Sesekali razia ponsel suami, batin Ayunda. Kamu punya ponsel ada berapa Zen? Ada 2, kenapa? Jawabnya. Satunya mana? Pinta Ayunda, ia juga mengulurkan tangannya. Makan saja dulu, baru memikirkan ponsel lain, tegur Zensei, sedangkan mulut Ayunda, monyong-monyong saja seakan-akan meledek suaminya itu. Fix, kelemahan Zensei, sekarang ada. Yaitu istrinya, bisa untung kalau aku sering manfaatkan Ayunda dan membuat Zensei tak berkutik, batin Hans. Ia memiliki ide licik. Bab 57. Kita mau kemana sih, Hans? Sudah hampir sore tidak sampai-sampai, ucap Ayunda. Sabar, Nona. Sebentar lagi kita akan sampai, kekeh Hans.
Zensei, tengah sibuk dengan laptopnya. Cek, liburan tapi gak bisa pisah dari laptop. Sindir Ayunda. Sebentar lagi sayang, aku sibuk. Ini penting sekali untuk perusahaan, jawab Zensei, tanpa menoleh ke Ayunda. Gila, apa benar di ponselmu hanya ini saja nomornya, banyak pria daripada wanita. Wanitanya hanya aku dan bibimu saja, pasti adakan rekan bisnis wanita, sama saja di ponsel spesial rekan bisnis tidak ada nama wanita. Ayunda, nampak heran nomor di ponsel suaminya. Apa jangan-jangan kamu ganti jadi nama pria Zen? Mata Ayunda mendelik ke arah suaminya. Tidak penting menyimpan nomor ponsel wanita lain, cukup kamu sayang. Senyum manis Zensei. Biasanya aku disuruh Zensei, jika menghubungi rekan bisnis wanita, sahut Hans. Apa segitunya kamu benci sama wanita sayang? Tanya Ayunda. Aku hanya tidak suka, apalagi lihat gayanya seperti wanita tidak memiliki harga diri, decak Zensei. Oh, seandainya aku seperti itu, pasti kamu menjauhiku kan sayang? Tidak, malah aku suka. Karena kau beda saat di dekatku. Bisik sensual Zensei dan menggigit telinga Ayunda. Mosum, Ayunda segera menjauhi kepalanya. Mesin mobil berhenti saat di dekat pelabuhan. Terlihat begitu banyak kapal pesiar mewah dan kapal-kapal lainnya. Kita mau berlayar sayang, ucap Ayunda. Aku pergi sebentar dengan Hans, ada hal penting. Baru kita berlayar, sayang. Apa tidak masalah kamu tinggal di kafe? Aku mau ke sebelah sana ada pertemuan dengan seorang bisnis. Ingat jangan kemana-mana, sebentar lagi mereka akan datang. Jelas Zensei. Aku akan menunggu di sini, lagian kamu tidak jauh dariku. Masih terlihat dari sini, ujar Ayunda. Ada kecupan singkat di bibir Ayunda. Sambil menunggu para teman-temannya. Ayunda, tengah santai di sebuah kafe dengan pemandangan laut dan dipenuhi kapal-kapal besar dan lainnya. La juga memesan beberapa menu makanan. Enak juga santai-santai begini, gumam Ayunda, sambil menikmati hidangan yang dipesannya. Maaf, Mbak. Ini ada pesanan bunga untuk Anda. DGG. Bunga. Apa dari Zensei? Batin Ayunda. Ia ingin mengambil bunga mawar berwarna putih tapi dia ragu. Mungkin Anda salah orang. Ujar Ayunda. Ia mengurungkan niatnya. Tidak, orang di sana yang menyuruh saya, Mbak. Tunjuk pelayan itu ke bawah. Seseorang berbaju hitam seperti jubah, menggunakan kacamata hitam dan topi. Sehingga tak jelas siapa orang itu. Dengan hati penasaran Ayunda, segera pergi untuk menghampiri seseorang misterius. La meninggalkan buket bunga tersebut beserta menu makanan yang sudah ia bayar. Sampai akhirnya Ayunda keluar dari kafe. Semakin cepat Ayunda berjalan, semakin cepat juga orang misterius itu berjalan. Dengan langkah berlari namun orang misterius itu juga berlari. Hingga pada akhirnya Ayunda masuk di sebuah keramaian orang-orang begitu padat seperti pasar kuliner dan lainnya. Astagfirullah, aku cukup. Ayunda baru sadar jika mengejar orang misterius itu cukup jauh dan ditambah lagi dia kehilangan jejak. Sial, aku kehilangan jejak. Siapa dia sebenarnya? Apa dia yang menerorku selama ini? Lirihnya. Aku harus kembali, sebelum Zensei mencariku. Ternyata Ayunda cukup jauh meninggalkan kafe tersebut. Seharusnya dia tak boleh kemana-mana. Sedangkan Zensei tengah marah saat mengetahui sang istri tidak ada di kafe tersebut. Saat Regan, Vivian, Farhan dan Melissa, mereka tiba di kafe tempat Ayunda tadi. Namun alhasil mereka tidak menemukan Ayunda, bahkan ada pelayan mengatakan jika wanita yang dimaksud mereka pergi seperti mengejar seseorang. Zensei meremas buket bunga mawar putih. Ia juga mengarahkan semua anak buahnya. Ayunda, teriak Zensei.
Dari kejauhan Zensei melihat istrinya tengah berlari. Dengan langkah cepat ia juga berlari, benar saja itu Ayunda. Saat mereka bertemu langsung saling berpelukan. Dengan masih ngos-ngosan Ayunda, sudah dipelukan suaminya, begitu juga anak buahnya mendekat mereka. Air, air, ucap Ayunda. Anak buahnya Zensei langsung memberikan air botol mineral. Suasana mulai tenang, terlihat Ayunda juga sudah membaik. Mereka juga sudah masuk ke dalam mobil menuju pelabuhan, untuk berlayar. Kemana saja kamu Kami semua khawatir saat mengetahui kamu tidak ada. Bukankah aku sudah bilang jangan kemana-mana, bentak Zensei, emosinya sudah keluar. Ia juga begitu kesal karena ucapannya tidak dituruti Ayunda. DGG. Sungguh nyeri di hati Ayunda, mendengar bentakan sang suaminya. Air matanya mengalir di pipi mulusnya. Maafkan, aku sayang. Bukannya aku membentakmu atau apa. Maafkan aku sangat takut kehilanganmu. Apalagi saat aku mengetahui jika kamu tidak ada, sumpah pikiranku entah kemana. Ayunda langsung dibawa ke pelukannya. Tangis Ayunda semakin pecah di dalam pelukan Zensei. Maafkan aku, sayang, lirih Zensei. Saat Ayunda ingin melepaskan pelukan sang suami, namun Zensei memeluknya semakin erat. Saat sampai di pelabuhan dengan sigap Ayunda digendong oleh Zensei. Keluar dari mobil menuju kapal pesiar mewah. Banyak orang-orang tercengang, bahkan Regan, Vivian, Farhan, Melissa dan Hans. Hanya diam saat Zensei mengangkat tubuh Ayunda. Dengan tatapan dingin mereka tidak berani bertanya ada apa dengan Ayunda. Zensei membawa Ayunda menuju salah satu kamar di kapal. Ia juga mengunci pintu kamar dan membaringkan tubuh Ayunda. Maaf, aku sudah membuatmu marah, ucap Zensei. Kini Ayunda berbaring membelakanginya. Isak tangisnya terdengar di telinga Zensei. Berlahan-lahan Zensei berbaring di samping Ayunda dan memeluk dari belakang. Aku ingin sendiri, keluarlah, ucap Ayunda, tiba-tiba. Baik, jawab cepat Zensei, ia bangun dan beranjak pergi meninggalkan Ayunda, yang masih berbaring. Maaf, aku membentakmu. Sebentar lagi kita akan tiba di pulau, ucap Zensei, sebelum menutup pintu kamar. Namun jauh urungkan untuk pergi, ia mencoba lagi mendekati istrinya. Bicaralah baik-baik sayang, jangan seperti ini. Jangan saling marah, bukankah kita bulan madu? Zensei duduk di tepi ranjang. Cek, bicara baik-baik katamu, sedangkan kamu saja langsung membentakku jawab Ayunda. Maaf, aku langsung emosi sayang, Zensei menghapus air mata istrinya. Sekaligus mencium bibir Ayunda, awalnya hanya ciuman biasa namun pada akhirnya. Zensei, XX bisbir Ayunda. Ayunda, terbawa suasana yang nyaman. Apalagi tangan Zensei, udah XX ke dalam rok. Pada akhirnya Zensei, melempar sembarangan benda itu.